zombie. Ya, sekali lagi ada beberapa faktor yang terus mempengaruhi saya. Artinya ini faktor internal, faktor dari dalam diri yang ingin mengatakan bahwa tahun 2022 ini akan menjadi sejarah yang paling seru sekaligus yang paling menegangkan di sepanjang abad dunia ini. Ini akan menjadi sejarah yang paling mengerikan, yang paling eksotis, dan yang paling seru. Mungkin anak cucu kita nanti akan merasa rugi karena mereka tidak hidup di zaman ini, khususnya di tahun ini 2022. Ya, sekali lagi saya prediksi ini akan dimulai. Ya, sekali lagi ini akan dimulai tahun 2022, tepatnya di tahun ini. Kira-kira tanda-tandanya nanti akan terlihat di bulan 3. Di bulan 3 ini, di pertengahan tahun, kita mulai melihat ada pembatasan ya. Krisis sudah mulai terjadi, iklim ya, dari krisis pangan, ketidakstabilan ekonomi. Ya, sekali lagi ketidakstabilan ekonomi ini akan terus merebak, bukan kita saja tapi seluruh dunia. Karena apa? Karena ketamakan atau ambisi seseorang yang tidak memperdulikan lingkungan, tidak memperdulikan apapun, sehingga ini akan menjadi hal yang paling mengerikan. Ya, saya tidak pernah bermaksud apapun dalam hal ini. Ya, jadi ini sudah lama, tahun lalu mungkin saya ingin mengangkat apa yang ingin saya katakan ini menjadi sebuah media, atau mengangkatnya ke dalam media publik atau sosial media ya. Cuman saya tahan terus. Kenapa? Ya karena mungkin waktunya belum sampai ya. Jadi saya terus bersabar ya. Jadi saya analogikan ini seperti saya naik ke gunung ya. Jadi kalau naik ke gunung itu semakin sering kita berpikir puncaknya di mana, semakin lama kita akan sampai. Jadi saya nggak mau mikir gitu, saya hanya jalankan saja. Ya barangkali ini perjalanan gitu ya. Mungkin ini saya akan mulai dari perjalanan di bulan ini seperti lereng gunung, atau mungkin belum lereng gunung ini baru tiba di tahap awal untuk menuju lereng. Dari lereng gunung saya akan ke kaki gunung ya. Saya akan ke bagian tengah, saya akan sampai nantinya sebelum puncak, dan puncaknya itu adalah akhir tahun. Jadi sebelum saya sampai ke puncak, saya harus mempersiapkan ya. Kalau di gunung mungkin yang saya harus siapkan itu mental. Mental saya untuk
siap melihat puncak gunung gitu. Dan sebenarnya itu secara natural sudah terbentuk saat saya benar-benar melalui semua prosesnya kan. Nah begitupun ini gitu. Saya harus melalui sebuah proses yang katakanlah panjang, namun saya nggak memikirkan melalui proses seperti apa, saya hanya menjalankan saja gitu, agar saya bisa menikmati yang pertama, yang kedua waktunya tidak begitu lama gitu. Ya sekali lagi, saya katakan, saya kebingungan. Awalnya saya kebingungan gitu. Saya sudah coba sharing ke semua orang gitu ya. Mungkin belum semua, hampir banyak orang gitu. Tapi tidak ada yang mau dengar, tidak ada yang percaya. Lantas apakah saya harus menyerah gitu? Tidak, saya tidak akan menyerah gitu. Saya akan terus menyuarakan ini. Gunanya apa? Ya gunanya hanya untuk menyuarakan. Mau diambil atau tidak, mau diterima atau tidak, saya tidak peduli ya. Jadi kenapa saya mengangkat zombie gitu? Ini sekali lagi bukan sebuah hal yang saya karang-karang sendiri ya. Barangkali orang yang tidak percaya akan bilang bahwa ini hanya pengarangan. Tidak, ini tulus dari suara hati ya. Saya tidak tahu kenapa saya harus berkata seperti ini, maka ini terjadi secara natural ya. Ini terjadi secara natural. Sekali lagi, buat Anda semua yang merasa sepaham dengan saya, mari kita bersama-sama menuju sebuah dunia baru. Saya tidak peduli dengan siapapun lagi sebenarnya gitu. Saya tidak peduli dengan siapapun. Artinya kalau boleh jujur, mungkin spirit saya sudah nggak ada lagi di dunia ini gitu. Saya sudah kosong ya, spirit saya sudah diangkat ya. Jadi itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengabarkan kepada kalian apa yang spirit saya rasakan di sana ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa inilah suara kebenaran. Ini adalah suara kebenaran. Ini adalah suara kebenaran. Saya nggak peduli apapun yang terjadi. Saya pastikan semuanya akan baik-baik saja ya. Dan ketika kita tahu semuanya akan baik-baik saja, maka seharusnya kita dengan senang hati mempersiapkan apa yang ingin kita persiapkan ya. Saya rasa kalau semua orang tahu bahwa ini benar-benar akan terjadi, semua orang tentunya bersemangat dalam hal ini ya. Kalau kita lihat, semua orang pasti ingin mempersiapkan yang namanya peralatan. Kalau kita lihat di film-film zombie itu panah ya, ada panah, ada pedang. Saya rasa
orang-orang zaman sekarang ini justru lebih kreatif gitu. Dia pasti akan menciptakan suatu apa ya, boleh dikatakan suatu senjata yang mutakhir, senjata yang tidak habis, terbatas pastinya. Dan sekali lagi, dalam perkembangan zaman kita sering dinambobokkan tuh ya, kita sering diberi harapan. Nah, kita sering diberi harapan bahwa dunia akan menjadi lebih baik, akan menjadi apa, tapi sebelum kita sampai ke sana tentu ada dampak ya dari ulah-ulah tangan manusia ya, dari keegoisan. Dari keegoisan, dari sistem yang dibuat oleh manusia sendiri gitu ya, oleh ego yang ingin mengatur orang lain ya, dengan sepenuh hati. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya lelah. Saya sangat lelah. Rasanya ingin saya beristirahat panjang gitu. Namun lagi-lagi saya belum diizinkan oleh diri saya untuk itu semua. Saya masih harus melakukan satu tugas terakhir lagi, dan ini bukan tugas yang singkat, ini adalah tugas yang panjang, sangat panjang. Kalau kita yakin terhadap sesuatu, maka lakukanlah. Jangan pernah bungkam. Jangan pernah bungkam. Saya sangat senang gitu, akhirnya saya bisa bersuara, menyuarakan apa yang saya yakini. Hanya bersuara, menyuarakan ini. Jadi buat teman-teman yang punya punya kreativitas untuk menciptakan sebuah senjata baru ya, tempat perlindungan, shelter atau semacamnya, bunker, maka seharusnya kita bersemangat dan menciptakan variasi-variasi kita sendiri. Tapi jangan lupa dalam menciptakannya atau strateginya harus realistis, masuk akal ya. Karena kita lihat kalau di bunker, kalau kita stok makanan itu ada limitnya gitu, ada batas. Jadi saran saya, kenapa kita nggak coba menanam, jika perlu berternak. Berternak dan menanam untuk jangka panjang. Memang terlihat melelahkan ya, cuman saat kita merasakan hasilnya kita akan puas gitu. Kita punya sekarang teknologi ya, dimana ada cahaya lampu yang bisa menumbuhkan tumbuhan dengan cepat, bisa menumbuhkan tumbuhan dengan sangat cepat.
dan saya yakin kita tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan semuanya. Yang kedua, kita tahu bahwa air bisa terkontaminasi, ya. Kita lihat air laut bisa terkontaminasi oleh yang namanya zat dari manapun gitu, ya. Terkontaminasi zat-zat dari manapun, sehingga kita harus mengakali itu semua. Kita harus mengakali itu semua dan menjadikan air itu sebagai air yang layak minum. Sebagai air yang layak minum dan siap untuk tumbuhan, untuk hewan dan lain-lain. Di samping itu, sekali lagi, kita mesti hidup 100%. Kita mesti hidup 100%. Kita mesti semangat, ya. Sekali lagi saya mau bilang, jika Anda satu frekuensi dengan saya, Anda tidak sendiri. Jadi dimanapun Anda berada, di kota mana Anda berada, kita tetap bisa terkoneksi dan terhubung. Sekali lagi, kita bisa terkoneksi dan terhubung jika Anda satu frekuensi percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang mengerikan. Semua orang bilang bahwa semoga semua baik-baik saja. Itu sebuah perkataan yang sebenarnya sedang meninabobokkan kita. Maksudnya yang berbicara itu bisa berbicara seperti itu karena dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jika Anda sepaham dengan saya, jadi tidak usah dipedulikan. Kita fokus sama yang sepaham, yang satu frekuensi. Supaya apa? Supaya jalan kita bersatu, artinya kita lebih mudah dibanding kita harus melayani orang-orang yang tidak sepaham. Biarkan mereka punya tempatnya tersendiri, biarkan mereka hidup dalam tempatnya sendiri, dan kita otomatis kita punya tempat kita sendiri. Sekali lagi saya mau bilang bahwa mari bersama-sama, ya, apapun yang Anda ingin katakan, apa kecemasan Anda itu di tahun ini, mungkin ada beberapa hal yang saya bisa ambil gitu dari anda sekalian gitu. Dari anda sekalian bisa ambil dan setelah kita ambil maknanya, kita menjadi lebih cerdas,
Jadi sekali lagi, ini hanya untuk berbicara ya. Ini hanya untuk berbicara. Mari bersama-sama kita luangkan waktu kita untuk menjadi lebih baik. Mari bersama-sama kita luangkan waktu kita untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah mundur ya, jangan pernah mundur. Ya, sulit apapun itu, jangan pernah mundur. Keraskan hati kita ya. Keraskan hati dalam artian jangan pernah bergantung oleh manusia. Jangan pernah bergantung oleh apapun. Itu adalah ajaran atau ilmu yang paling rasional yang pernah saya dengar ya. Percaya hanya pada diri sendiri ya. Jika masih kurang, berdoa untuk menguatkan, bukan untuk lari dari kenyataan ya. Sekali lagi, kita berdoa untuk menguatkan kita, bukan untuk berlari dari kenyataan. Karena ada saatnya kita akan pergi atau mati, dan itu pun secara natural. Selama kita di dunia, lakukan yang terbaik. Jika Anda sedang sakit hati, sedang kesulitan, atau sedang dalam keadaan terpuruk-puruknya, percayalah, Anda tidak sendiri. Jika Anda tidak percaya, maka Anda bisa dengar suara video ini berkali-kali ya. Semakin Anda dengar ya, Anda akan lihat ini adalah suara ketulusan, suara yang tidak dibuat-buat, suara yang tidak menggunakan skrip, suara yang tulus dari dasar hati ya. Suara yang tulus dari dasar hati. Jika Anda sepaham, dan jika Anda sepakat, ayo kita bentuk bersama-sama. Ya, jadi saya rencananya tanggal 29 ini saya mau resign. Saya mau resign dan mencoba fokus untuk ini gitu. Mencoba fokus sekali lagi. Puncaknya yakin adalah melakukan. Dan tidak bertanya-tanya ya. Seperti yang saya rasakan sekarang, saya sudah sangat yakin, sehingga yang perlu saya lakukan adalah hanya bersuara. Dimanapun Anda berada,
apapun. Yang Anda inginkan, yang ingin Anda katakan, katakan di kolom komentar. Terima kasih.